Bab 1631. Alam semesta menjerit lagi. Semua makhluk mati bersama, dan alam semesta menangis bersama. Hujan darah yang lebih deras terjadi di medan perang Sungai Bintang. Ruang yang tertutup hujan darah bahkan melebihi 10 tahun cahaya. Saat ini, semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Bukan hanya pihak Terran. Zerg, iblis, roh tumbuhan, binatang langit berbintang, teknologi, termasuk semua ras bawahan utama di alam semesta. Di medan perang galaksi ini, hampir semua makhluk menatap dengan mata terbelalak. Semua orang tercengang. Keheningan yang mencekam. Ini, bagaimana mungkin? Raja Iblis Taichang adalah eksistensi ketiga dalam daftar tertinggi alam semesta. Sejak 80 miliar tahun yang lalu, dia telah membuktikan posisinya sebagai Raja Iblis tertinggi yang tak tertandingi, sebenarnya jatuh begitu saja. Para tokoh kuat dari semua ras sangat ketakutan hingga mereka tidak bisa lebih takut lagi. Mereka tidak percaya bahwa pemandangan di depan mereka itu nyata. Bisakah penguasa dewa dibunuh dalam hitungan detik? Ini hampir mengguncang kesadaran semua makhluk hidup. Lari, lari. Kemunculan tiba-tiba pemuda ras manusia ini terlalu aneh. Jika situasinya buruk, segera mundur. Melihat bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik, beberapa dewa kosmik memutuskan untuk melarikan diri. Mereka bermaksud untuk merobek ruang hampa dan menjauh. Tetapi segera mereka menemukan bahwa ruang hampa kosmik di sekitar mereka telah menjadi 10.000 kali lebih keras daripada besi hitam 9 langit. Bahkan dewa penguasa alam semesta pun tidak dapat merobek ruang tersebut. Bahkan mereka yang telah memahami hukum lapisan ke-8 ruang angkasa pun masih tidak dapat digoyahkan sedikitpun. Mau lari? Tanah suci ras manusia, apakah kalian datang dan pergi sesuka hati? Kapal harta karun dunia, mantra galaksi, segel. Chen Yuan mengorbankan kapal harta karun dunia dengan mata acuh tak acuh. Ini adalah senjata Taois kelas atas yang dimurnikan dari daun-daun surgawi di alam semesta berdimensi tinggi. Saat artefak Taois ini dikorbankan oleh Chen Yuan, ia langsung berubah menjadi tirai langit. Dengan kecepatan luar biasa, langit seketika menghalangi galaksi pusat sejauh 50 tahun cahaya. Semua pasukan penyerang dari 5 ras secara kolektif disegel di dalam selubung langit. Termasuk lebih dari 30 Master Dewa Kosmik dan Kaisar Dewa Kosmik yang hadir. Ruang angkasa terblokir, ayo kita pergi bersama. Aku tidak percaya bahwa manusia di puncak kekuasaan Kaisar dapat memutar dunia dan membunuh semua dewa di alam semesta. Lord Posa meraung marah. Tiba-tiba, 12 dewa kosmik bergerak bersama dan mengepung Chen Yuan secara kolektif. Kekuatan supranatural yang menghancurkan galaksi meluncurkan ledakan dahsyat ke arah Chen Yuan. Teknik rahasia ruang angkasa, begitu dekat dengan ujung dunia. Chen Yuan berpikir. Ruang angkasa tampak terlipat dan terdistorsi. Serangan dahsyat dari 12 Master Dewa Kosmik sama sekali tidak dapat menyentuh Chen Yuan. Tampaknya dia berdiri di depanmu, tetapi jutaan tahun cahaya jauhnya. Tidak peduli serangan supranatural apapun, itu tidak dapat melukainya sama sekali. Aku dekat, tetapi jauh di dunia. Dengan kemajuan hukum ruang angkasa Chen Yuan, metode rahasia ruang angkasa ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ditambah dengan domain ruang angkasa kapal harta karun dunia, mustahil bagi para dewa kosmik ini untuk menyentuh Chen Yuan. Dewa penguasa alam semesta, tak seorang pun dari kalian bisa lolos hari ini. Chen Yuan dengan santai mengeluarkan pedang Hongmeng Excalibur. Mungkin menggunakan senjata Raja Abadi tingkat 12 agak berlebihan untuk membunuh dewa penguasa alam semesta. Tapi dia hanya ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat. Wosh! Chen Yuan berubah menjadi bayangan di kehampaan. Seketika muncul di depan dewa penguasa Posa. Pedang Hongmeng terhunus. Dengan pedang pertama, dewa Posa jatuh. Dengan pedang kedua, dewa penguasa Chiba jatuh. Pedang ketiga, jatuhnya Raja Iblis Timur. Pedang keempat, jatuhnya Raja 10.000 serangga beracun. Pedang kelima, jatuhnya dewa penguasa Qianji. Pedang keenam, jatuhnya dewa penguasa Pixiu. Pedang ketujuh, jatuhnya dewa Gua. Pedang kedelapan, jatuhnya dewa petir. Pedang kesembilan, jatuhnya dewa berkepala 9. Dengan pedang ke-10, jatuhnya dewa Wanjun. Hujan darah. Menghancurkan galaksi. Chen Yuan dapat menempuh ratusan juta mil melintasi langit berbintang dalam satu langkah. Selangkah demi selangkah, pedang itu pasti akan jatuh. Tidak ada dewa penguasa kosmik yang dapat menahan kekuatan pedang primordial. Tidak ada pula dewa penguasa alam semesta yang dapat membentuk kembali tubuh ilahi di bawah pedang Hongmeng. Tidak masalah apakah itu dewa tingkat pertama atau dewa tingkat ke-10. Tidak peduli seberapa kuat pertahananmu, dan artefak macam apa yang kau miliki. Saat pedang dihunus, baik tubuh maupun jiwa akan hancur.
Tubuh emas abadi hanyalah lelucon. Di bawah pedang Hong Meng, pedang itu akan membunuh. Pada saat ini, Chen Yuan telah berubah menjadi Dewa Neraka. Menghancurkan dewa dalam satu langkah, dan tidak menunjukkan belas kasihan di bawah pedang. Tapi hanya 1 menit. Ada total 29 dewa kosmik, semuanya jatuh. Chen Yuan berpakaian putih, tidak ternoda setetes darah pun. Memegang pedang di satu tangan, dia datang ke 3,5 bijak, Dewa Naga Kuno, Ratu Serangga Surgawi, dan Dewi 10.000 bunga. Di mata mereka, hanya ada kedinginan yang tak berujung. Kalian, apakah kalian siap mati? Kata Chen Yuan tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya. Saat ini, Dewa Naga Kuno ketakutan. Permaisuri Serangga Surgawi ketakutan. Dewi Wanhua juga takut. Suara ratapan terdengar dari segala sesuatu di dunia. Ratusan juta galaksi semuanya meredup. Pada saat ini, pasukan dari 5 ras, ratusan juta legiun, semuanya ketakutan. Ini, bagaimana mungkin, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, siapakah kau? Kata Permaisuri Serangga Surgawi dengan wajah pucat. Bahkan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Ini jelas bukan Kaisar Dewa tingkat ke-10. Bagaimana mungkin kultivasi Kaisar Dewa tingkat ke-10 dapat membunuh dewa penguasa alam semesta seperti tukang jagal babi? Mungkinkah dia, surga, Shen Dao Surgawi? Hanya seorang bijak dari surga yang dapat membunuh dewa penguasa alam semesta dengan begitu mudah. Memutus sumbernya secara langsung, memutus semua vitalitasnya, dan tidak pernah membiarkannya memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Memikirkan hal ini, Permaisuri Serangga Surgawi menjadi semakin ketakutan. Sebagai Zerg terkuat, dia sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah di tempat. Guru Shen, mohon maafkan saya. Memaafkan saya. Jika permintaan maaf berhasil, apa gunanya pisau? Tuan Suci, selama Anda bersedia membiarkan saya pergi, saya akan segera mundur bersama pasukan Zerg, dan saya bersedia menyerahkan tanah ini dan membayar ganti rugi. Saya bersedia mengganti semua kerugian perang yang diderita umat manusia. Ratu Ibu Serangga Surgawi berkata dengan tergesa-gesa. Kami juga bersedia menyerahkan tanah dan membayar ganti rugi, serta menandatangani perjanjian ganti rugi perang untuk menjamin bahwa kami tidak akan pernah menyerang umat manusia di masa depan. Dewa Gulong berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu, jika suatu hari aku meninggalkan alam semesta, yang disebut perjanjian itu hanyalah selembar kertas tanpa kekuatan mengikat. Perang 100 tahun, darah yang ditumpahkan oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya harus dibayar dengan darah. Kau bahkan berani membunuh wanitaku. Hari ini, aku pasti akan membunuh semua pasukan koalisi dari 5 klan. Mata Chen Yuan memancarkan keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Melihat medan perang galaksi yang sangat tragis di depannya. Tentara keluarga Yuan yang tak terhitung jumlahnya menodai langit berbintang dengan darah. Ada gunung mayat dan lautan tulang, dan sungai darah mengalir. Melihat planet-planet beradab yang dihancurkan oleh ras alien satu demi satu. Chen Yuan tidak layak memaafkan permusuhan berdarah seperti itu untuk para prajurit manusia yang telah mati. Kau, kursi ini akan kuperjuangkan. Mati. Tatapan mata Chen Yuan tertuju, dan dampak mengerikan dari kekuatan jiwanya seketika melenyapkan kesadaran jiwa Ratu Cacing, Dewi 10.000 bunga, dan Dewa Gulong. Bab 1632. Alam semesta awal, buka. Menara waktu, keluar. Saat ini, Chen Yuan tidak mempedulikan Kaisar Dewa alam semesta asing itu. Makhluk-makhluk seperti semut ini hanya perlu diserahkan kepada Guru Suer, dan itu sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Dia hanya mengorbankan menara waktu dengan mata yang tegas. Pagoda ini memiliki suasana yang unik. Mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tak lama kemudian, tingginya mencapai 100 juta kilometer. 1000 Wan Gongli, Yi Yi Gongli, Si Yi Gongli, 100 Yi Gongli, 1000 Yi Gongli. Yi Wan Yi Gongli. Si Wan Yi Gongli, 100 Wan Yi Gongli, 900 Wan Yi Gongli. Saat itu, menara lampunya membengkak hingga ketinggian 900 triliun kilometer. Seluruh galaksi pusat tampaknya diselimuti oleh hukum menara waktu yang luas. Cahaya ilahi yang tak terbatas menutupi seluruh kehampaan alam semesta, dan juga menutupi seluruh medan perang galaksi. Detik berikutnya. Di puncak menara waktu, sungai waktu yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul. Sungai panjang ini mengalir dari barat ke timur, tak berujung, tak terbatas. Tidak ada sumber dan akhir. Chen Yuan memegangnya dengan satu tangan. Berdiri dengan bangga di puncak langit. Aku melihatnya menggenggam langit hanya dengan satu tangan, dan matanya dipenuhi kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misteri waktu, balikkan sebab dan akibat, balikkan alam semesta, balikkan sungai panjang. Bukalah untukku.
Chen Yuan tiba-tiba meraung. Misteri hukum waktu tak terbatas meledak padanya. Detik berikutnya, Bima Sakti bergetar hebat, dan miliaran bintang bergetar bersamaan. Ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan runtuh. Aku melihat Chen Yuan hanya menggenggam langit. Puncak langit, yang menutupi medan perang galaksi ini untuk waktu yang lama, tiba-tiba mulai mengalir mundur dengan kekuatannya sendiri. Gambar di sungai panjang waktu mulai terbalik terus-menerus. Segera, seorang wanita manusia yang cantik, anggun, dan halus muncul di layar, dicabik-cabik oleh binatang langit berbintang di tempat. Ini adalah Xiao Ruoyu yang baru saja menembus tingkat penguasa pertama. Chen Yuan samar-samar merasakan air mata jatuh dari matanya sebelum dia mati. Tidak ada rasa takut dalam air mata ini, hanya penyesalan yang tak berujung. Di bawah kendali Chen Yuan, waktu membeku pada saat sebelum Xiao Ruoyu meninggal. Aku masih ingat masa-masa SMA ku lebih dari 100 tahun yang lalu. Xiao Ruoyu membawa tas sekolah kecil bergambar pinguin, rambutnya dikuncir, poninya yang terurai tertiup angin, dan dia penuh dengan aura muda di siang hari yang cerah. Dia memukau seluruh taman bermain. Pada saat itulah jantung Chen Yuan yang biasa berdebar kencang hingga ia tak bisa bernapas untuk pertama kalinya. Semua kenangan masa lalu terasa begitu nyata. Sejak Chen Yuan mendapatkan sistem itu, ia sepertinya memperlakukan semua orang sebagai alat. Tetapi pada saat ini, ia tampak tersentuh. Mungkin pada saat tertentu, beberapa orang telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Ia bisa mengabaikan semua perasaan menjilat anjing seperti bajingan. Tetapi hatinya, sebenarnya, tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Bahkan jika Xiao Ruoyu dibangkitkan, itu tidak akan ada gunanya baginya, dan ia bahkan akan menanggung harga yang tak terbayangkan untuk itu. Tetapi ia tidak pernah ragu. Pembalikan karma di Menara Waktu, kebangkitan dan kelahiran kembali. Chen Yuan meraung lagi. Aku melihat bahwa di bawah kendalinya, Menara Waktu tiba-tiba meledak dengan kekuatan waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan waktu itu berubah menjadi tangan raksasa, secara tak terduga mengangkat Xiao Ruoyu yang telah jatuh dari sungai waktu. Tubuh fisiknya mulai muncul sedikit demi sedikit, dan setiap inci tubuh fisiknya yang muncul, Chen Yuan harus menanggung kekuatan balik kausal yang sangat besar. Menghidupkan kembali seseorang yang telah jatuh sama saja dengan membalikkan lintasan ruang dan waktu secara paksa. Harga kausal yang harus ditanggung tak terbayangkan. Menyaksikan Xiao Ruoyu bangkit kembali di sungai waktu yang panjang. Adegan ini membuat ratusan juta petarung dari semua ras terkejut. Xiao Ruoyu sendiri sedikit bingung. Bukankah dia sudah jatuh? Mengapa dia kembali dari kematian? Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah dipenggal. Bahkan dagingnya dimakan oleh binatang langit berbintang. Mengapa dia muncul di sini dengan begitu baik sekarang? Apa yang terjadi? Detik berikutnya, dia melihat seorang pria yang membuatnya bermimpi. Apakah itu dia? Dia benar-benar kembali. Air mata langsung menggenang di mata Xiao Ruoyu. Saat Chen Yuan menghidupkan kembali Xiao Ruoyu, sebuah dampak karma yang mengerikan menyebabkannya memuntahkan seteguk darah lama di tempat. Bahkan napas di tubuhnya pun tersengal-sengal. Namun dia tidak berhenti, dan terus membangkitkan orang kedua, salah satu dari Baiyu. Sungai waktu yang panjang mengalir mundur. Darah menghujani medan perang Xinghe, dan Chen Yuan dengan cepat mengunci target pada Baiyu Si, yang telah dipenggal oleh Kaisar Iblis selama pertempuran. Hukum waktu, membalikkan sebab dan akibat, kebangkitan. Boom! Baiyu Si, yang telah dipenggal, akhirnya bangkit kembali di bawah kekuatan waktu yang tak terbatas. Chen Yuan kembali terpukul, dan pelipisnya mulai berubah menjadi abu-abu. Kekuatan hidupnya menghilang dalam jumlah besar. Baru kemudian Xiao Ruoyu mengerti bagaimana Chen Yuan menghidupkannya kembali. Benar-benar membalikkan ruang dan waktu secara paksa, mengubah sebab dan akibat. Harga yang harus dibayar untuk ini terlalu tinggi. Kudengar bahkan dewa penguasa alam semesta pun tidak mampu melakukannya. Legenda mengatakan bahwa dewa penguasa waktu, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 pembangkit tenaga teratas di alam semesta, juga melakukan hal semacam ini. Namun, dewa penguasa waktu hanya membangkitkan manusia tingkat galaksi, dan dia terluka parah karenanya. Bahkan tingkat kultivasinya turun 1 tingkat, dan butuh 3.000 juta tahun untuk pulih. Bisa dibayangkan bahwa untuk menghidupkan kembali nyawa yang telah mati, secara paksa membalikkan sebab dan akibat, dan tetap menjadi penguasa alam semesta, harga mengerikan apa yang harus dibayar. Xiao Ruoyu menangis terseduh-seduh. Tapi Chen Yuan tidak peduli dengan dampak buruk yang diderita tubuhnya. Ia terus mencari Lin Ziluo yang telah jatuh ke sungai waktu yang panjang. Tak lama kemudian, Lin Ziluo ditemukannya. Balikkan sebab dan akibat, Lolo, hiduplah kembali. Puff! Chen Yuan kembali memuntahkan seteguk darah lama. Seorang gadis aneh bangkit kembali di sungai waktu yang panjang.
Apakah aku belum mati? Tapi aku ingat dengan jelas bahwa aku hancur menjadi abu oleh penghancur bintang neutron. Apa sebenarnya yang terjadi? Lin Ziluo menatap tubuhnya dengan kebingungan. Kakak Chen Yuan, ini kakak Chen Yuan, apakah benar-benar kau? Kemana kau pergi? Wow, tahukah kau bahwa Luo sangat merindukanmu? Kau kakak jahat. Wow. Lin Ziluo terkejut saat melihat Chen Yuan, dan air mata mengalir deras tanpa terkendali. Menunggu selama 100 tahun, sungguh menyedihkan. Jika kau benar-benar menyukai seseorang, rasanya seperti bertahun-tahun jika kau tidak bertemu mereka setiap hari. Apalagi 100 tahun. Saat ini, Chen Yuan terluka parah di permukaan dan menderita akibat karma yang sangat besar. Tapi sebenarnya dia baik-baik saja. Lagi pula, tubuhnya adalah alam semesta asli. Sedikit pembalasan karma, belum lagi kebangkitan 3 penguasa kosmik, bahkan kebangkitan 30.000 penguasa kosmik, dia bisa menanggungnya. Hanya saja jika kebangkitannya terlalu mudah. Mungkin dia akan diculik oleh moralitas, dan akan ada banyak orang yang ingin membangkitkannya ketika saatnya tiba. Saudara Chen Yuan, jangan memaksakan diri lagi, kau tidak akan mampu menanggungnya. Tuan muda, tolong jaga dirimu. Kaisar Dewa Guying menasihati. Ada juga Gu Yuezi yang belum dibangkitkan, jadi jangan hentikan aku. Chen Yuan kembali memuntahkan seteguk darah, tetapi matanya tetap teguh. Jika kau tidak mencapai tujuanmu, kau tidak akan pernah menyerah. Dia akan selalu seperti ini, dia bisa terus-menerus mengorbankan dirinya untuk orang lain. Integritas dan kebaikannya selalu patut dikagumi. Tapi menurutku dia terlalu bodoh. Mengapa begitu tidak memihak? Tidak bisakah kau sedikit lebih egois? Bab 1633. Kekuatan pemimpin Chen Yuan telah mencapai level apa? Dia benar-benar bisa membangkitkan seseorang yang telah jatuh dari sungai waktu yang panjang. Ini sungguh luar biasa. Artinya, ayahku juga punya kesempatan untuk dibangkitkan. Adikku juga punya kesempatan untuk dibangkitkan. Seorang pembangkit tenaga tingkat bintang berkata dengan mata berapi-api. Secara teori, memang mungkin, tetapi dalam kenyataan, harapannya sangat tipis. Kau seharusnya tidak terlalu berharap. Memaksa membalikkan sebab dan akibat, dan membangkitkan orang mati, harga yang harus kau tanggung terlalu besar. Bahkan dewa penguasa alam semesta akan menderita luka berat, dan bahkan basis kultivasinya akan rusak. Kali ini umat manusia menghadapi perang pemusnahan, dan banyak orang terkasih meninggal. Pemimpin Chen Yuan membangkitkan 3 atau 5 orang, yang sudah muntah darah dan terluka parah. Semua orang dibangkitkan. Kecuali kau menjadi orang kepercayaan paling terpercaya di sekitar kepala Chen Yuan, mungkin saja, masih ada sedikit peluang. Seorang lelaki tua setingkat penguasa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Apapun yang terjadi, selama ada sedikit peluang, aku tidak akan menyerah, Lianer, aku pasti akan membangkitkanmu. Seorang pria berkata kepada kehampaan dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, kehampaan itu kembali terkejut. Ia melihat sungai waktu yang panjang di puncak langit. Seorang dewi cantik dan mempesona dengan alis yang indah, otot dan tulang yang dingin, secantik peri, dan dengan temperamen yang elegan. Ia muncul dalam gambar sungai waktu yang panjang. Itu, Dewi Guyue. Hebat, Ketua Chen Yuan, apakah Anda berencana untuk membangkitkan Dewi Guyue? Selama Dewi Guyue dapat dibangkitkan, bahkan jika aku diam-diam menjaganya mulai sekarang dan menjadi prajurit di bawah komandonya, selama ribuan tahun, ratusan juta tahun, selama dia bisa mendapatkan kebahagiaan, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ketika aku melihat Guyue dan merindukannya, aku takut aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi dengan siapapun dalam hidup ini. Awalnya, aku berencana mengikuti Dewi Guyue setelah pertempuran ini berakhir, tetapi jika dia bisa dibangkitkan, aku rela mengorbankan nyawaku untuknya. Pada saat ini, pendukung Gu Yuezi yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang galaksi. Seolah-olah hidup tiba-tiba menjadi bermakna kembali. Gu Yuezi, bangkitlah. Kekuatan ilahi Chen Yuan terus terkuras, dan menara waktu beroperasi dengan sangat cepat. Aku melihat darah terus mengalir deras dari mulutnya. Sebagian besar rambut hitam legamnya berubah menjadi abu-abu. Namun dalam waktu singkat, rambutnya berubah menjadi perak sepenuhnya. Nafas kehidupan terus runtuh. Tidak, Dewi Guyue adalah pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa, dan karma buruk yang dibutuhkan untuk membangkitkan pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa terlalu besar. Ketua Chen Yuan, dia benar-benar hebat. Akhirnya, dalam situasi di mana Chen Yuan dengan gila-gilaan membakar energi hidupnya, Gu Yuezi dibawa keluar dari sungai waktu yang panjang sedikit demi sedikit. Dia melintasi batas waktu. Ingatannya masih tetap pada saat kematiannya. Dia terksenjing. Melihat tubuhnya yang tidak terluka.
Semuanya dipahami hampir seketika. Karena dia juga memiliki bakat yang sangat tinggi untuk hukum waktu. Dan pemahamannya tentang hukum waktu telah mencapai tingkat ke-6. Apakah ini seseorang yang secara paksa membalikkan karma dan membangkitkanku? Tetapi untuk menghidupkan kembali Kaisar Dewa Kosmik, harga karma buruk yang harus ditanggung. Boom! Gu Yuezi menoleh ke arah Perdana Menteri. Melihat puncak langit, dia melihat sosok yang familiar. Ini, Chen Yuan. Aku melihat seluruh tubuh Chen Yuan lemas. Kekuatan hidupnya terus melemah. Rambut perak, tak bernyawa, hampir mati. Saat ini, dia masih tidak mengerti bahwa Chen Yuan hampir membayar harga yang sangat mahal untuk menghidupkannya kembali. Tapi dia bertekad. Ada ketegasan di matanya, tanpa penyesalan. Mengapa? Mengapa Tuhan melakukan ini padaku? Aku akhirnya menunggumu kembali, tetapi kau harus mengorbankan dirimu untuk menghidupkanku kembali. Wow! Saat ini, air mata ungu Gu Yue jatuh seperti hujan, hatinya terasa seperti ditusuk pisau, dan dia sangat kesakitan hingga ingin hidup. Lin Ziluo menangis terseduh-seduh. Xiao Ruoyu hampir menangis air mata darah. Bai Yuxi sangat sedih. Xiao Ruoyu. Tingkat kebaikan plus 5. White Feather 11. Tingkat kebaikan plus 5. Lin Ziluo. Tingkat kebaikan plus 5. Gu Yuezi. Tingkat kebaikan plus 5. Ding. Serangkaian bunyi notifikasi sistem terdengar. Namun Chen Yuan tidak mendengarkannya dengan saksama. Dia bisa saja memperbaiki dirinya sendiri dengan poin penguatan, tetapi dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, dedikasi dan pengorbanan seseorang harus dilihat oleh orang lain. Diam-diam memberi, hal semacam ini biasanya dilakukan oleh orang-orang jujur. Kau hanya bisa menyentuh dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang cerdas akan berusaha sedikit untuk membuatnya sangat penting. Tapi itu akan membuatmu merasa bahwa aku telah memberi secara diam-diam. Ini adalah rutinitas psikologis yang benar. Tidak peduli apakah kau bisa menggerakkan pihak lain atau tidak, kau tidak akan menggerakkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika kau tidak kehilangan akal sehat, kau tidak akan pernah kalah. Pada saat ini, situasi medan perang kembali kacau. Melihat Chen Yuan sekarat, mata para pelatih asing yang tadinya ketakutan berubah menjadi haus darah dan ganas lagi. Bajingan Chen Yuan akan segera mati. Dia membayar harga yang sangat mahal karena membangkitkan para wanita itu. Kita semua bergabung lagi, mungkin kita punya kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Seorang kaisar dewa asing mengangkat tangannya dan berteriak, dan situasi yang tadinya kalah kembali bangkit. Keras kepala. Memang benar, ini bukan rasku, hatinya pasti berbeda. Aku telah memberimu kesempatan, tapi kau malah mencari kematian. Diji, Bai Bian, Suer, aku serahkan sisa pertempuran kepada kalian, mari kita bunuh semua ras alien ini. Diiringi perintah Chen Yuan, sebuah portal ruang angkasa terbuka. Aku melihat 3 wanita cantik yang tampak sempurna, tanpa sedikit pun energi di sekujur tubuh mereka. Muncul di samping Chen Yuan. Kecantikan dan temperamen mereka tidak kalah dengan Gu Yuezi. Mereka tampak seperti vas di permukaan, tanpa kultivasi sama sekali. Tapi hanya Dewa Jiulian yang baru saja menembus segel. Baru kemudian kita bisa melihat petunjuk. Melihat 8 avatarnya tiba-tiba gemetar. Surga. Sen Dao Surgawi. Detik berikutnya. Sue Seng bergerak. Galaksi beku. Aku melihatnya melambaikan tangannya dengan santai. Arus dingin yang mengerikan menyapu 300 tahun cahaya dalam sekejap. Pasukan 10 triliun ras alien membeku menjadi patung es dalam sekejap. Tepat pada saat ini, peri beragam telah bergerak. Dia berubah menjadi bayangan, berkedip tanpa henti di medan perang galaksi ini. Sangat cepat. Wosh. Hanya butuh 3 detik. Dia kembali ke tempatnya semula. Detik berikutnya. Aku melihat bahwa di medan perang Xinghe, ada total kaisar kosmik, dan mereka meledak dalam sekejap, dan jiwa mereka dimusnahkan. Mereka semua jatuh. Begitu cepatnya hingga mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Hanya butuh 3 detik. 300 kaisar dewa kosmik jatuh secara bersamaan. Pada saat ini, Diji bergerak. Aku melihatnya menjentikkan jarinya dengan ringan. Hukum jiwa yang mengerikan menyapu seluruh medan perang galaksi. Detik berikutnya. Pasukan dari 5 klan yang awalnya saling bertarung, mulai kehilangan akal sehat dan mulai saling membunuh. Terjadi badai darah di medan perang. Legiun ras manusia yang menyaksikan terstunet. Mereka bahkan tidak bergerak. Pasukan koalisi dari 5 ras akan segera dimusnahkan. Bab 1634. Mengejutkan. Mengerikan sekali. Saat ini, semua prajurit dari ras tersebut membeku. Semua orang tercengang. Bola mata mereka semua keluar. Mulut mereka terbuka lebar hingga telur naga bisa dimasukkan ke dalamnya.
Ketiga wanita cantik tak tertandingi yang dipanggil oleh kepala Chen Yuan tampak seperti vas di permukaan. Tidak ada napas fluktuasi energi. Tetapi ketika mereka bergerak, itu sangat menakutkan. Hanya satu tembakan dapat membunuh puluhan miliar pasukan alien. Sebuah serangan datar dapat membunuh kaisar alam semesta dalam hitungan detik. Ilusi jiwa yang menakutkan itu bahkan dapat mencakup ratusan tahun cahaya. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Bahkan dewa penguasa alam semesta tampaknya tidak sekuat ini, bukan? Ini. Dengan bergabungnya ketiga orang suci itu, pasukan manusia benar-benar melancarkan serangan balasan. Semangat prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya meningkat pesat. Bunuh, bunuh, bunuh. Setan, matilah. Kalian serangga menjijikkan, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Saudara-saudara, semua penguasa dewa ras alien telah jatuh, dan kaisar ras alien telah dibunuh oleh kekuatan klan kita. Sekarang giliran kita untuk membalas dendam dan membunuh semua pencuri ini. Ho ho ho. Dalam 100 tahun terakhir, setiap prajurit ras manusia telah hidup dalam penderitaan yang sangat berat. Karena tidak ada dewa kosmik yang mendukungnya. Hampir tidak mampu mengangkat kepalanya karena ditindas oleh ras alien. Di medan perang Star River, terjadi penyerahan tanah dan ganti rugi yang terus-menerus, serta kesengsaraan dan penderitaan yang konstan. Namun, tidak peduli seberapa keras Anda mundur, ras asing akan selalu menemukan alasan untuk menindas mereka. Itu untuk menipu Anda bahwa ras manusia tidak memiliki dewa kosmik. Menindas Anda, ras manusia tidak bersatu, tetapi kacau, independen, tanpa darah, dan korup. 100 tahun penghinaan, tulang punggung telah bengkok. Mereka telah dihina terlalu lama. Bahkan kebanggaan menjadi bagian dari ras manusia hampir musnah. Tapi saat ini, dengan kembalinya pemimpin Chen Yuan, semua kepercayaan diri, kebanggaan, dan keberanian yang hilang dari para prajurit umat manusia telah kembali. Prajurit dari semua ras tidak lagi takut bertempur, tidak lagi takut mati, tidak lagi takut berkorban. Pemimpin Chen Yuan duduk di kota itu. Para petinggi ras manusia menghancurkan para petinggi ras alien. Yang lebih menakutkan lagi, dalam pertempuran ini, ras manusia akan menang. Tak lama kemudian, pasukan koalisi dari 5 kelompok etnis dikalahkan seperti gunung. Hingga semua kelompok hancur. Dalam pertempuran tanah suci ras manusia, kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah diraih. Pada saat ini, wajah Chen Yuan tampak sedikit pulih. Rupanya dia meminum 2 pil. Padahal, dia meminum juta poin peningkatan dan telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya hampir berlutut bersama-sama. Hebat! Kami memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Kaisar Dewa Gu Xiao memimpin dalam membungkuk dan memberi hormat. Tak lama kemudian, Kaisar Dewa Kosmik, Yang Mulia Kosmik, dan penguasa kosmik yang tersisa dari ras manusia semuanya membungkuk bersama-sama. Kami memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Kami memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Kami memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Suara auman dari pegunungan dan tsunami menggema di seluruh tanah suci umat manusia. Dengan kekuatannya sendiri, Chen Yuan membalikkan keadaan dan memusnahkan seluruh pasukan koalisi dari 5 ras. Pasukan keluarga Yuan di bawah komandonya adalah kekuatan utama dalam pertempuran di sini. Prestasi Chen Yuan cukup untuk dicatat dalam sejarah, dan dia seharusnya menjadi pemimpin tertinggi umat manusia. Di antara kursi tingkat tinggi aliansi Teran, awalnya tidak ada posisi kaisar. Karena dalam sejarah umat manusia, hanya leluhur Tianyuan yang memimpin umat manusia menuju kejayaan abadi yang pernah memegang gelar Kaisar Agung umat manusia. Sejak leluhur Tianyuan meninggalkan alam semesta, tidak ada seorang pun yang pernah memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar umat manusia. Karena tidak ada yang memiliki prestise seperti itu. Juga tidak mungkin memiliki prestasi yang sebanding dengan Tianyuan Sengsu. Jadi pemimpin tertinggi hanya bertugas. Tetapi hari ini, jasa pemimpin Chen Yuan cukup untuk diakui oleh semua prajurit klan. Dia adalah Kaisar Agung, dan tidak ada yang akan menentangnya. Jika dialah Kaisar, umat manusia pasti akan makmur. Pada saat ini, Dewa Julian menatap Chen Yuan dan rombongannya dengan tatapan yang sangat rumit. 3 orang suci surgawi, apakah mereka benar-benar 3 orang suci surgawi? Xiao Suer kecil juga telah menjadi seorang santa surga. Ini luar biasa. Wajar untuk mengatakan bahwa dengan bakatnya, sangat jarang seseorang mampu membuktikan diri sebagai dewa penguasa alam semesta, tetapi pencapaiannya saat ini jauh melampaui prediksi saya saat itu. 9 dewa penguasa teratai telah mengolah metode rahasia selama puluhan miliar tahun, tetapi dia belum mampu membuktikan Tao dan menjadi seorang santa. Siapa yang menyangka bahwa Xiao Suir, seorang gadis kecil yang pernah ditunjuknya begitu saja, akan menjadi seorang santa?
Yang lebih memilukan adalah karena serangannya pada saat kritis, 8 klon dewa penguasa miliknya terbangun lebih dulu. Metode rahasia yang telah dikultivasi selama bertahun-tahun telah gagal. Dia mungkin tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk disucikan. Mustahil juga untuk mengubah 9 menjadi 1. Bahkan karena kegagalan metode rahasia, dia akan ditolak oleh asal mula alam semesta. Dan karena avatarnya tidak lengkap, dia akan tetap berada di alam ini selama sisa hidupnya di masa depan. Sampai akhir hayatnya mendekat. Harganya terlalu mahal. Jika dia tahu bahwa Chen Yuan berusaha membalikkan keadaan di saat kritis, dia seharusnya tidak bergerak. Mungkin jika dia menahan satu langkah lagi, metode rahasia itu tidak akan gagal. Atau mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan umat manusia lebih awal, dan menyatukan pasukan terlebih dahulu. Situasi umat manusia tidak akan memburuk hingga ke tingkat saat ini. Pada akhirnya, meskipun dia bekerja keras, dia gagal memuaskan. Kapal harta karun dunia, ambillah. Tepat pada saat Dewa 9 Teratai sangat kesal, Chen Yuan mengambil kembali kapal harta karun dunia. Pada saat kapal harta karun dunia diambil kembali, kekuatan dahsyat dari sumber asli tiba-tiba menyapu ke arah 8 klon Dewa 9 Teratai. Tampaknya telah terjadi penolakan terhadap Dewa 9 Teratai. Apa yang terjadi di sini? Tuan 9 Teratai. Ratu Xuanling bertanya dengan khawatir. Sepertinya sisi alam semesta ini tidak dapat lagi menampungku. 8 avatarku telah mencuri sumber tertinggi alam semesta 8 kali. Sekarang setelah mereka ditemukan oleh kehendak asli alam semesta, seluruh alam semesta akan menolakku. Boom! Di kehampaan alam semesta, tiba-tiba guntur bergemuruh, dan puluhan ribu mata hukuman surga tiba-tiba muncul. Mata hukuman ini menatap Huo Lingwu, seolah-olah mereka ingin menghancurkan surganya. Maukah kau ikut bersembunyi denganku? Chen Yuan menawarkan perdamaian. Aku melihat pikirannya bergerak. Sebuah portal ruang angkasa terbuka lebar. Ini. Dewa 9 Teratai samar-samar merasakan bahwa portal ruang angkasa yang dibuka oleh Chen Yuan ini bukanlah dunia kecil biasa. Tingkat bidang ruangnya seperti alam semesta nyata, dan memancarkan vitalitas yang tak tertandingi. Baiklah, kalau begitu terima kasih sesama Taois. Kedelapan klon cantik itu berterima kasih serempak. Hanya Huo Lingwu, yang berada di puncak kaisar, yang memandang Chen Yuan dengan sedikit rumit. Siapa sangka pemuda yang pernah bersamanya saat itu akan menjadi begitu kuat sekarang. Tarian roh api. Kebaikan plus 10. Tarian roh api. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 90 poin. Kalian masuk juga, Linger, Xiao Wu, aku sudah mengatur semuanya untuk kalian. Setelah kalian memasuki alam semesta awal, temukan peri yang sedang memurnikan alkimia, dan mintalah dia untuk memurnikan pil dewa terobosan tingkat 10 untuk kalian, dan dia akan membantu kalian. Dengan cepat kalian menembus alam dewa penguasa alam semesta dan membantu kalian menyelesaikan teknik rahasia terakhir. Kata Chen Yuan lembut. Begitu kata-kata ini keluar, kesadaran Huo Linger dan Yan Xiaowu sama-sama terkejut. Emosi yang telah ditekan seolah meledak lagi. Saudara Chen Yuan. Bab 1635. Tanah Suci Manusia. Aula pertemuan tertinggi aliansi Teran. Di dalam istana yang sangat mewah, Chen Yuan memimpin Legiun Galaksi dan mengadakan pertemuan tertinggi umat manusia di sini. Melihat istana Tanah Suci yang megah, Chen Yuan memutuskan untuk membangun kembali sistem tingkat tinggi umat manusia, memberi penghargaan kepada yang pantas diberi penghargaan, dan menghukum yang pantas dihukum. Beberapa orang menduduki posisi tinggi dan tidak melakukan apapun. Mereka hanya tahu cara bermain tipu daya dan menipu orang lain. Kemudian langsung menuju ke akhir. Menggulingkan semuanya. Sejak lama, Chen Yuan menemukan bahwa sistem pengembangan umat manusia saat ini sangat terstratifikasi. Para atasan mencoba segala cara untuk membatasi promosi para jenius dari peradaban yang lebih rendah. Membatasi perkembangan peradaban, membatasi penyebaran metode kultivasi, membatasi popularisasi kekuatan supranatural dan ilmu rahasia, membatasi arus keluar teknologi tingkat tinggi, dan bahkan membatasi orang-orang kuat dari peradaban tingkat rendah untuk memasuki planet peradaban tingkat tinggi untuk belajar. Hanya anak-anaknya sendiri yang diizinkan mendapatkan jalur promosi. Orang-orang ini telah merebut semua sumber daya dan mencoba segala cara untuk mengeruk minyak dan air, dan mereka melakukan segala yang mereka bisa. Hal ini sangat menghambat kemajuan peradaban manusia. Penguatan kelas dalam jangka panjang telah menyebabkan ras manusia tingkat tinggi menjadi lemah. Jelas ada begitu banyak talenta, tetapi pada akhirnya, hanya sedikit dari mereka yang dapat menembus kaisar dewa alam semesta, apalagi penguasa dewa alam semesta. Kecuali mereka yang telah menghabiskan sebagian masa hidup mereka secara alami akan mati karena usia tua. Masih ada sebagian besar, hampir semuanya dikonsumsi dalam proses kanibalisme. Pembatasan keterampilan,
pembatasan sumber daya, saluran promosi yang tidak masuk akal, dan lingkaran setan persaingan. Jumlah kaisar kosmik yang menyebabkan kelahiran ras manusia dalam beberapa tahun terakhir semakin berkurang. Bahkan kaisar dewa alam semesta sangat langka. Maka akan semakin sulit bagi penguasa dewa alam semesta untuk lahir. Situasi ras manusia saat ini dapat dikatakan sebagai akibat dari perbuatan sendiri. Anda membiarkan para manajer puncak dari ras manusia teratas menjadi sekelompok kaisar kosmik. Demi melindungi hak-hak mereka, mereka tentu tidak ingin seseorang yang lebih berkuasa dari mereka muncul. Hampir seperti mencoba membatasi perkembangan para jenius tingkat bawah. Cegah hilangnya kekuasaan di tanganmu sendiri. Mungkin tidak semua kaisar dewa alam semesta seperti ini, tetapi bukan berarti keluarga di belakang mereka tidak seperti ini. Ini menciptakan lingkaran setan. Tetapi jika pemimpin tertinggi umat manusia adalah seorang santo surga, polanya akan sangat berbeda. Visi sang bijak surga tidak akan pernah menatap kepentingan dan kekuasaan kaisar alam semesta. Mampu memikirkan masalah dari perspektif yang lebih tinggi. Di permukaan, Chen Yuan masih seorang kaisar alam semesta, tetapi visi dan kekuatannya tidak berbeda dari sang bijak surga. Bahkan polanya lebih tinggi. Bagaimanapun, mereka adalah anggota alam semesta dan ras yang sama. Jika memungkinkan, dia masih berharap untuk melatih lebih banyak dewa kosmik dari timnya. Biarkan mereka disucikan di alam semesta purba. Bagaimanapun, masih ada lebih dari 1000 tempat. Tentu saja, dia harus memimpin dalam mempromosikan timnya sendiri. Ratu Xuanling. Aku pernah disayangi olehmu saat itu. Kau mengirim Bu Yingfrost untuk melindungiku untuk sementara waktu. Kursi ini tidak pernah melupakan masalah ini. Kali ini aku berkelana di lautan kekacauan dan mendapatkan banyak hal, jadi aku menganugerahkan kepadamu tombak penguasa naga, sutra berburu 9 warna, dan 2 artefak peradaban tingkat 9. Selain itu, ada 3 pil emas 9 putaran di sini, yang merupakan obat sihir tingkat 9, yang dapat membantumu memadatkan tubuh emas yang tak terkalahkan dan menempa jiwa abadi. Kekuatanmu telah menembus tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Diperkirakan tidak akan lama lagi sebelum kau dapat membuktikan diri sebagai penguasa alam semesta. Chen Yuan menatap mata permaisuri Xuanling, dan berkata terus terang. Melihatnya dengan santai menganugerahkan 3 pil ilahi tingkat 9, ditambah 2 artefak peradaban tingkat 9. Benda-benda ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya bagi Kaisar Dewa Kosmik. Kemurahan hati Chen Yuan mengejutkan para pemimpin tertinggi aliansi ras manusia yang hadir di tempat itu. Permaisuri Xuanling tercengang astoniset. Namun seketika wajahnya memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Apakah pria ini hadiah atas jasa? Tetapi meskipun ini tentang jasa dan perbuatan baik, mengeluarkan harta karun seperti ini sebagai hadiah tidaklah cukup, bukan? Apa artinya dia bagiku? Permaisuri Xuanling. Tingkat kesukaan plus 10. Permaisuri Xuanling. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Dia mengabaikan tatapan tajam permaisuri Xuanling. Chen Yuan kembali mengarahkan pandangannya pada Xiao Shen Huang kuno. Senior Bu Xiao, Anda pernah membela saya di bumi, dan berdiri di sisi saya. Ini 3 pil emas 9 putaran, silakan diterima, senior. Chen Yuan mengirimkan 3 pil emas 9 putaran lagi. Ini adalah pil dewa tertinggi yang legendaris. Konon, jika seseorang meminum pil emas 9 putaran, ada peluang 30,00% untuk menempa jiwa abadi. 3 pil, tingkat keberhasilan membuktikan diri kepada dewa tertinggi mencapai 90,00%. Kaisar Dewa Xiao kuno sangat gembira. 1 miliar tahun. Dia telah terjebak di puncak Kaisar Dewa selama 1 miliar tahun penuh. Tak disangka, sekarang akhirnya dia memiliki kesempatan untuk bersaksi kepada dewa tertinggi alam semesta. Dia hampir gila karena kegembiraan. Untungnya, Kaisar memiliki cicit perempuan, dan gelombang ini semua tentang dia. Terima kasih, Kaisar Chen Yuan. Mulai hari ini, klan Bu saya bersedia melewati api dan air untuk Kaisar Agung, bahkan kematian. Senior Bu Xiao, Anda tidak perlu bersikap sopan. Chen Yuan tersenyum ringan. Kaisar ilahi awal mutlak, saya meminjam senjata ilahi dari Anda waktu itu, tetapi sekarang senjata ilahi ini sudah lama hancur. Saya khawatir saya tidak dapat mengganti kerugian Anda, tetapi saya adalah orang yang memiliki dendam dan keluhan yang jelas. Karena saya meminjam kunci iblis ilahi awal mutlak Anda, maka gunakan saja 3 pil emas 9 putaran untuk membayarnya, saya ingin tahu apakah Anda akan menyukainya. Hanya bercanda, nilai 3 pil emas 9 putaran mungkin lebih dari 100 kali lipat nilai kunci Shenmou di awal. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri sebagai dewa penguasa alam semesta. Astaga! Saya pikir Chen Yuan akan selalu menyimpan dendam terhadapnya karena dia pernah bertarung buruk dengannya waktu itu. Siapa sangka Kaisar Chen Yuan begitu murah hati.
Kaisar ilahi awal mutlak sangat gembira. Terima kasih, Kaisar Agung Chen Yuan. Kaisar kecil telah melihat semuanya bertahun-tahun yang lalu. Anda memiliki penampilan seorang Kaisar Agung. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Kemurahan hati dan pikiran Kaisar Agung membuat Kaisar kecil mengaguminya. Chen Yuan melambaikan tangannya. Itu mencegah Kaisar Dewa Awal Mutlak untuk terus menyanjungnya. Gu Yuezi, Anda telah banyak berkontribusi dalam memimpin pasukan keluarga Yuan untuk mendukung Galaksi Pusat. Dalam pertempuran di sini, kau telah mencapai prestasi besar dalam membunuh musuh. Kau tidak takut pada Raja Iblis Kosmik. Keberanianmu patut dipuji. Selama bertahun-tahun, kau telah bekerja keras untuk pengembangan aliansi kapak raksasa. Kaisar ini telah melihat semuanya dari matamu. Ingatlah itu dalam hatiku. Aku akan memberimu 10 pil emas 9 putaran, dan artefak suci tingkat 10 ini, tombak waktu. Chen Yuan mengeluarkan senjata tombak. Senjata itu memancarkan aura Dao yang menakutkan. Seketika itu juga, para hadirin tersentak. Ini sebenarnya artefak suci tingkat 10. Dan juga artefak suci tipe waktu. Benda ini bisa dianggap sebagai harta karun kota. Konon senjata suci tingkat 10 ini bisa membunuh dewa penguasa alam semesta. Astaga! Senjata pembunuh super semacam ini diberikan begitu saja. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Kaisar Chen Yuan benar-benar memperlakukan Gu Yuezi secara berbeda. Bab 1636. Gu Yuezi. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 105 poin. Ding. Subjek penjilat anjing, Gu Yuezi, tergerak oleh dedikasi dan cinta tuan rumah dengan segala cara. Tingkat kesukaannya menembus 105 poin, dan dia berhasil dipromosikan menjadi Raja Penjilat Anjing. Dia memberi hadiah kepada tuan rumah dengan plus 20 miliar poin penguatan. Poin penguatan yang tersisa milik tuan rumah saat ini, 355 miliar poin. Gu Yuezi saat ini. Melihat Chen Yuan, cinta yang begitu kuat hampir meluap dari layar. Baginya, dia sudah seperti seseorang yang pernah mati. Ada banyak hal yang bisa dilihat lebih jelas. Dalam hidup ini, jika ingin mencintai, bisa mencintai, jika ingin membenci, bisa membenci. Jangan menyesal, raihlah momen ini. Jangan pernah berpikir bahwa masih banyak waktu yang tersisa, banyak hal yang bisa dilakukan perlahan, dan bisa menunggu perlahan. Mungkin suatu hari nanti akan terjadi sesuatu. Dunia ini tidak kekal. Hargai masa kini. Jangan menunggu sampai kehilangannya baru menyesal. Karena dia menyukai Chen Yuan, dia harus berani mencintainya. Saat ini, para petinggi aliansi ras manusia tampak sangat bersemangat. Karena Kaisar Chen Yuan begitu murah hati, dia pasti tidak pelit kepada mereka, kan? Mungkin mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menembus dewa penguasa alam semesta. Terutama Kaisar Guanghua. Dia adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan ras manusia, dan dia ini adalah basis kultivasi puncak Kaisar Dewa. Kali ini, dia pantas mendapatkan penghargaan atas perbuatan baiknya. Kaisar Suci Guanghua, mulai hari ini, Anda bukan lagi panglima tertinggi dari 3 pasukan aliansi ras manusia. Sebagai Kaisar Agung ras manusia, saya akan mengambil kembali semua kekuasaan Anda. Selain itu, wilayah galaksi atas nama Anda juga akan disita. Kata Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Guanghua langsung meledak di tempat. Mengapa? Saya tidak setuju. Kaisar ini adalah komandan dari 3 pasukan ras manusia. Dia memobilisasi legiun manusia untuk menjaga ladang bintang. Di bawah pengepungan pasukan koalisi 6 ras, dia berjuang keras selama 100 tahun. Meskipun tidak ada penghargaan, ada kerja keras. Meskipun saya bukan faksi kepercayaan Anda, Kaisar Chen Yuan, Anda tidak dapat mencabut semua kekuasaan saya berdasarkan preferensi pribadi Anda. Itu tidak adil, kata Kaisar Guanghua dengan marah. Di masa lalu, ketika tidak ada dewa kosmik yang berkuasa, dia adalah faksi kekuatan nomor 1 di puncak aliansi Teran. Tapi sekarang, Chen Yuan berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan, mendapatkan prestise tertinggi, dan pada hari pertama naik tahta Kaisar umat manusia, dia malah ingin memecatnya. Dia benar-benar menolak untuk menerimanya. Apakah kau masih belum yakin? Kalau begitu Kaisar bertanya padamu, 100 tahun yang lalu, bintang Wangchuan dikepung oleh pasukan Zerg, dan Ratu Xuanling mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan bintang Wangchuan. Kau tahu bahwa bintang Wangchuan adalah pusat galaksi. Lubang cacing ruang angkasa Chuanxing langsung mencapai pusat galaksi, mengapa kau tidak mengirim pasukan untuk mendukungnya? Tanya Chen Yuan dingin. Tapi bintang Wangchuan, bukankah pada akhirnya tidak jatuh? Bukankah pasukan Zerg akhirnya dipukul mundur? Mengapa Kaisar ini bersalah?
Itu karena avatar kaisar bergerak, dan Wang Chuanxing berhasil melarikan diri. Lagi pula, kali ini pasukan koalisi dari 5 ras mampu menyerang galaksi pusat secara diam-diam. Beranikah kau mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu? Kau adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan umat manusia. Dalam 100 tahun terakhir, kau telah menandatangani total bagian dari perjanjian kompensasi penyerahan tanah. Di antaranya, setengah dari uang kompensasi yang dikumpulkan oleh umat manusia telah kau gelapkan secara pribadi. Beraninya kau mengatakan tidak. Hal-hal ini, umat manusia, berada dalam bahaya perang tanpa akhir. Sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, kau penuh dengan uang pribadi, rakus akan gaji militer, berkolusi dengan ras lain, membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi, dan tidak melakukan apapun. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa tanpa celah? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang tindakan Kaisar Guanghuamu karena pengalamanku di Laut Kekacauan. Aku sudah memberimu kesempatan barusan. Karena kau menolak menerimanya, Kaisar akan menghapus kultivasimu dan menurunkanmu menjadi rakyat biasa. Mulai hari ini, kau bisa pergi ke bintang helium untuk menambang, dan setelah menambang juta tahun kau akan bebas. Dengan pukulan santai Chen Yuan, dia menghancurkan kerajaan dewa di tubuhnya. Segera memainkan 5 segel. Kaisar Guanghua langsung dijadikan orang yang tidak berguna. Dia masih memiliki umur Kaisar Alam Semesta. Menambang selama juta tahun, hukuman seperti itu lebih buruk daripada membunuhnya. Chen Yuan menakut-nakuti para pemimpin tertinggi aliansi ras manusia dengan cara yang menggelegar. Hadiah harus dibalas, hukuman harus ditegakkan. Pertemuan ini diadakan oleh Chen Yuan dalam bentuk siaran langsung di Xinhuang. Isi pertemuan tersebut adalah untuk menghubungkan semua planet beradab dari seluruh umat manusia. Prestise Chen Yuan mencapai puncaknya. Dengan cepat, legiun andalan dari 5 ras menyerang galaksi pusat umat manusia. Dengan pasukan berjumlah 200 juta, berita bahwa seluruh pasukan telah musnah menyebar dengan cepat. Video pertempuran ini juga mulai menyebar di jaringan bintang. Begitu berita ini tersebar, seluruh alam semesta gempar. Dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, pasukan koalisi dari 5 ras mengerahkan total 34 dewa kosmik, 520 dewa kosmik, 3.000 penguasa kosmik, dan juta penguasa kosmik. Tim tersebut masih dipimpin oleh pemimpin tertinggi aliansi 5 ras. Namun, mereka semua terkubur di tanah suci umat manusia. Benar-benar musnah. Pertempuran ini disebut Ragnarok. Ada banyak sekali orang kuat yang telah gugur. Di kelas galaksi saja, lebih dari 100 miliar telah gugur. Pasukan manusia juga menderita banyak korban. Namun pada akhirnya, itu adalah kemenangan gemilang. Chen Yuan, Kaisar Agung Umat Manusia, bertarung untuk meraih ketenaran. Prestisenya mengguncang seluruh alam semesta. Dia seorang diri membunuh Raja Iblis Taichang, Ratu Serangga Surgawi, Dewi 100 Bunga, Dewa Naga Kuno, dan lebih dari 30 dewa alam semesta. Membantai para dewa seperti membantai anjing. Kekuatannya yang mengerikan langsung naik ke tempat tertinggi di alam semesta. Megatron alam semesta, menyapu dunia. Kudengar masih ada bos kuno di umat manusia, dan Dewa 9 teratai telah kembali. Sesaat kemudian, umat manusia meledak dengan kohesi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tiba-tiba membunyikan trompet serangan balik. 5 ras utama menyerbu wilayah medan bintang umat manusia dan mulai dikalahkan satu demi satu. Umat manusia mulai merebut kembali wilayah yang hilang. Dan saat ini, sebagai orang terkuat dari klan parasit, Guru Suci Diji tiba-tiba memerintahkan agar dia memimpin seluruh klan parasit untuk menyerah kepada klan manusia. Sejak saat itu, klan parasit akan menjadi bawahan klan manusia. Begitu berita ini tersebar, kengerian kolektif dari ratusan juta ras pun melanda. Mereka semua mati rasa. Secara logis, dalam pertempuran ini, ras parasit dianggap sebagai ras dengan kerugian paling sedikit. Meskipun mereka bertarung dengan iblis di tahap awal, mereka dianiaya secara brutal oleh binatang langit berbintang. Akibatnya, prajurit parasit yang tak terhitung jumlahnya menodai langit berbintang dengan darah. Tetapi mereka juga lolos dari pertempuran Ragnarok karena hal ini. Setidaknya beberapa Master Dewa Kosmik dan selusin Kaisar Dewa Kosmik di klan tersebut selamat. Tetapi sekarang ras manusia juga terluka parah. Dari 7 ras puncak di alam semesta, hanya ras parasit yang memiliki korban paling sedikit. Dan kekuatan Dewa Suci Diji tampaknya telah menembus lagi, dan telah mencapai alam melampaui alam semesta. Kekuatan seperti itu. Tetapi memilih seluruh klan untuk menyerah. Ini benar-benar sulit dipahami. Tetapi penyerahan ras parasit tidak diragukan lagi sangat meningkatkan kekuatan seluruh ras manusia. Segera. Tepat ketika kelompok iblis tidak memiliki pemimpin dan kelompok iblis berada dalam kekacauan.
Avatar kedua Chen Yuan, Raja Iblis Darah yang awalnya disegel oleh Raja Iblis Taichang, akhirnya memecahkan segel pada saat kritis. Sebagai satu-satunya Master Iblis Kosmik yang masih hidup dari klan Iblis, Raja Iblis Darah telah menjadi pemimpin tertinggi klan Iblis sebagaimana mestinya. Maka secara alami ia memenuhi syarat untuk memimpin seluruh ras Iblis. Bab 1637. Cepat. Avatar Sang Master Iblis mulai mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan atas seluruh klan Iblis. Dan mengeluarkan perintah agar pasukan Iblis mulai mempersempit garis depan. Waktu berkedip. Hanya 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Chen Yuan melakukan perubahan drastis di tanah suci ras manusia. Pertama-tama, dia datang dengan gelombang pembersihan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak sedikit pengkhianat di puncak aliansi Terran. Hampir mencapai lebih dari 70,00%. Bukti bahwa mereka membentuk partai untuk keuntungan pribadi, berkolusi dengan ras lain, dan membunuh sesama warga negara, agen rahasia parasit tidak bisa lebih jelas lagi. Avatar Bai Huang Chen Yuan bertanggung jawab atas klan parasit, dan dia hampir yakin akan hal semacam ini. Pada saat ini, dia menyadari bahwa menggunakan parasit yang menyamar untuk mengawasi para pemimpin puncak aliansi ras manusia benar-benar tepat. Bahkan lebih andal daripada Jin Yiwei. Tentu saja, Chen Yuan tidak membersihkan semuanya. Ketika air jernih, tidak ada ikan. Dapat dimengerti bahwa mereka yang berkuasa menggunakan kekuasaan mereka untuk mencari kepentingan tertentu bagi diri mereka sendiri. Selama tidak berlebihan, Chen Yuan tidak akan mempermasalahkannya. Dia membersihkan mereka yang menentang perintahnya. Chen Yuan berkuasa setelah umat manusia. 3 perintah dikeluarkan secara langsung. Perintah pertama. Mulai sekarang, para petinggi aliansi umat manusia akan memilih metode kultivasi dari tanah suci umat manusia, dan mengunggah semuanya ke jaringan bintang alam semesta. Mereka akan memiliki kekuatan untuk belajar dan berlatih secara gratis. Dan tidak semua metode kultivasi ini adalah latihan tingkat rendah. Banyak di antaranya adalah latihan tingkat tinggi atau bahkan tingkat tertinggi. Ini termasuk penyaluran energi, kekuatan supranatural, pengendalian elemen, pengendalian kekuatan mental, penempaan tubuh, ilmu pedang, teknik pisau, teknik tongkat, teknik tombak, pengendalian mesia kosmik, pengendalian kapal perang luar angkasa, pemahaman hukum, pengendalian domain, rahasia jiwa, del. Tunggu, semuanya termasuk. Latihan dengan harga terendah di sini semuanya bernilai lebih dari 100 juta koin nebula. Beberapa metode rahasia tingkat lanjut bahkan bernilai ratusan miliar koin galaksi. Hal ini hampir dapat dianggap sebagai rahasia peradaban tingkat ketiga, peradaban tingkat keempat, atau bahkan keluarga teratas dari peradaban tingkat kelima. Di masa lalu, latihan-latihan ini sudah cukup untuk menghilangkan perbedaan antara diri sendiri dan orang biasa, serta mempertahankan supremasi dalam jangka panjang. Menjadi keluarga terkuat yang tak tergoyahkan di planet ini. Tapi sekarang, Kaisar Chen Yuan sama sekali tidak bermain sesuai rutinitas. Dia malah menyebarkan semua latihan ke jaringan bintang bumi secara gratis. Kaki lumpur macam apa yang bisa berlatih? Jika terus seperti ini, status keluarga abadi mereka mungkin akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi seiring berjalannya waktu. Awalnya, keluarga-keluarga ini bisa dipanen dengan mudah. Mereka telah memonopoli semua rahasia kultivasi. Jika ingin naik ke puncak dan tumbuh menjadi generasi yang kuat, hanya bisa melalui jalur mereka. Sekarang saatnya untuk membalikkan keadaan. Nima adalah individu yang dapat memperoleh latihan tingkat tinggi. Begitu kaki lumpur itu tumbuh dewasa, dominasi mereka di planet ini pasti akan terguncang. Omong kosong ini sepenuhnya melibatkan semua ras manusia di alam semesta. Memaksa kalian untuk berkembang. Jika kalian tidak tumbuh dan maju bersama, kalian akan tersingkir cepat atau lambat. Tidak ada lagi yang namanya kekuatan besar atau keluarga besar. Tentu saja, keluarga besar dan kekuatan besar memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi, jadi titik awalnya masih lebih tinggi. Namun, memonopoli metode kultivasi seperti sebelumnya tidak mungkin lagi, dan tentu saja tidak ada keuntungan absolut. Keseimbangan ini telah rusak. Terjadi gelombang besar yang langsung mengguncang seluruh umat manusia. Ini belum berakhir. Perintah kedua yang dikeluarkan oleh Kaisar Chen Yuan, di wilayah kekuasaan umat manusia, semua planet dengan peradaban tingkat 2 atau lebih tinggi akan secara seragam membuka Akademi Galaksi. Semua biksu di atas tingkat bintang dapat memasuki Akademi Galaksi untuk belajar. Tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Aliansi Kapak Raksasa bertanggung jawab atas hal ini. Berkomitmen untuk menggali lebih banyak jenius dan tokoh kuat umat manusia, dan melatih mereka sejak usia dini. Perintah ketiga, Kaisar Chen Yuan akan meningkatkan popularitas jaringan bintang, dan secara aktif mempromosikan integrasi mesia tempur dan biksu manusia. Mesia tempur dipopulerkan di seluruh wilayah umat manusia.
Mesia tempur ini dikembangkan oleh makhluk super cerdas Wang Cai. Memiliki berbagai mode. Biasanya dapat digunakan sebagai kapal perang luar angkasa kecil, berlayar di langit berbintang. Setelah mode pertempuran diaktifkan, ia dapat langsung menjadi mesia tempur raksasa. Ia memiliki fungsi pertahanan, fungsi tempur, fungsi penerbangan, fungsi komunikasi, fungsi penentuan posisi, fungsi video langsung, fungsi hiburan interaktif, fungsi perumahan, fungsi pembayaran mata uang, fungsi tambahan cerdas, dan fungsi peledakan diri, DEL. Tanda seru. Fungsi aplikasi dari meh tempur dapat dikembangkan dan dimanfaatkan lebih lanjut. Hampir memiliki meh tempur tanpa membeli apapun. Lebih nyaman daripada ponsel, memiliki lebih banyak fungsi, dan juga dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Tentu saja harganya tidak murah. Oleh karena itu, meh tempur di masa depan akan meluncurkan lebih banyak versi dasar dan versi kehidupan. Kekuatan tempur dan kekuatan pertahanan akan sedikit melemah. Menambahkan lebih banyak fasilitas operasi dasar, sehingga pembangkit tenaga tingkat bintang biasa, dan bahkan pembangkit tenaga tingkat bintang, juga mampu memilikinya. Pada saat yang sama, lebih banyak meh tempur kelas atas akan diluncurkan. Secara alami, harganya akan lebih tinggi. Bisnis ini akan dimonopoli oleh Chen Yuan. Ketika 3 perintah Chen Yuan keluar, mereka langsung mengejutkan banyak orang tingkat tinggi dari ras manusia, dan juga mengejutkan orang-orang kuat di semua planet beradab. Itu langsung menyebabkan kegemparan di alam semesta. Keluarga kerajaan, sekte, keluarga, caebol, dan panglima perang di planet yang tak terhitung jumlahnya mulai menentangnya. Tetapi keberatan tidak ada gunanya. Kekuatan paling populer langsung digulingkan oleh Chen Yuan. Bunuh ayam dan monyet. Beberapa hal yang sudah mapan harus digulingkan dengan cara berdarah, dan penalaran saja tidak berguna. Terlepas dari tingkat perkembangan peradaban, tinju selalu menjadi kata terakhir. Selesaikan semua ini. Chen Yuan mulai menikmati dirinya sendiri. Dia berada di mata air spiritual Yunding Tiangong. Sambil berendam di mata air panas, meminum nektar halus dan cairan giok, dan memakan makanan lezat dari binatang buas. Ada juga Bai Yuxishi dan Lin Ziluo yang bergegas memijatnya. Keren. Tuanku, kapan kita akan mulai melakukan serangan balik terhadap aliansi 5 ras? Sekarang reputasi ras manusia kita telah sangat terguncang, klan parasit telah mengumumkan penyerahan mereka kepada klan kita, kembalinya Dewa 9 Teratai, terobosan yang mulia Kaisar Salju, dan kekuatan Anda telah mencapai alam transendensi dan kesucian. Dewa Suci Diji, orang terkuat di klan, juga mematuhi perintah Anda. Di sisi lain, ras iblis, ras zerg, ras binatang surgawi, ras roh penanaman, dan ras teknologi. Kekuatan tempur tingkat tinggi mereka telah dimusnahkan kali ini, dan mereka telah menderita kerugian besar. Mereka tidak lagi mampu bersaing dengan ras kita. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik? Kali ini kita tidak hanya dapat merebut kembali semua wilayah yang hilang di Medan Bintang, tetapi juga sepenuhnya membasmi kelima ras tersebut. Dengan demikian, ras manusia kita akan dapat kembali ke puncak dan mendominasi alam semesta. Kata Kaisar Dewa Guying dengan penuh harap. Pada saat ini, Kaisar Dewa Es juga berjalan menuju lingkuan. Tuanku, Master Penanaman, keluarga binatang langit berbintang, keluarga teknologi, ras iblis, ras zerg, dan 5 ras utama mengirim utusan untuk datang ke keluarga kita untuk meminta perdamaian. Setiap klan menyerahkan galaksi, dan memohon untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan klan manusia kita. Bab 1638. Orang-orang ini sangat pandai bermain-main dengan angin. Sekarang mereka tidak bisa bertarung, mereka langsung datang meminta perdamaian. Bagaimana pendapat konferensi tertinggi ras manusia? Chen Yuan memakan buah persik peri dan bertanya dengan santai. Para anggota tingkat tinggi Kaisar Dewa, mereka tidak setuju dengan perjanjian damai. Penghinaan yang diderita ras manusia kita dalam seabad terakhir tidak boleh berhenti di sini. Mereka tidak tulus menyerahkan 300 galaksi. Para anggota Dewan tingkat tinggi dengan suara bulat mengusulkan untuk berperang dan memusnahkan kelima klan. Kaisar Dewa Es juga berkata dengan marah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan kelima ras? Setelah kelima ras dihancurkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan migrasi antar bintang ras manusia kita? Chen Yuan terus bertanya. Ini akan memakan waktu sekitar 100 juta tahun. Lagi pula, wilayah bintang dari 5 ras puncak sangat luas. Mudah untuk menghancurkan pemimpin tingkat tinggi mereka, tetapi dibutuhkan setidaknya 100 juta tahun untuk sepenuhnya menduduki dan menyelesaikan migrasi antar bintang. Kaisar Dewa Es hanya memperkirakan 1 juta tahun. Terlalu lama. Terima perjanjian damai dari 5 klan. Syarat-syarat negosiasi damai dapat sedikit ditingkatkan, sehingga mereka dapat memberikan kompensasi berupa sumber daya kultivasi yang lebih banyak.
Chen Yuan berpikir sejenak dan berkata tanpa daya. Tapi, bukankah ini terlalu murah bagi mereka? Saat ini, ras manusia kita adalah yang terkuat, jadi kita tidak perlu memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Lagi pula, api liar tidak dapat padam, dan angin musim semi bertiup dan beregenerasi. Kaisar Dewa Guying berkata dengan wajah penuh kemarahan. Dia juga tampaknya tidak terlalu mendukung perdamaian. Lagi pula, begitu banyak saudara dan saudari yang gugur di medan perang galaksi, permusuhan ini sudah tidak dapat didamaikan. Sekarang umat manusia memiliki keunggulan mutlak, wajar untuk mengeluarkan napas bau. Hutang darah kelima klan harus dibayar dengan darah. Jika masih ada cukup waktu di alam semesta ini, maka menduduki kelima ras bukanlah masalah. Tetapi situasi saat ini tampaknya tidak lagi optimis. Aku dapat merasakan bahwa sisi alam semesta ini menua dengan cepat dan secara bertahap runtuh. Dan kecepatannya semakin cepat. Dalam waktu kurang dari 1 juta tahun, alam semesta akan runtuh sepenuhnya hingga mati. Dalam bencana kosmik ini, semua makhluk di alam semesta akan mati, termasuk kaisar alam semesta. Hanya dengan menembus penguasa dewa alam semesta dan memasuki lautan kekacauan kita dapat lolos dari bencana ini. Melihat situasi saat ini, tidak masalah apakah aku menduduki 5 klan atau tidak. Yang bisa kulakukan adalah menjaga timku sebelum bencana datang, dan berusaha melatih lebih banyak kaisar dewa kosmik, atau master dewa kosmik, dan menunggu kalian masuk di masa depan. Setelah memasuki lautan kekacauan, adaptasi akan lebih cepat. Kata Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Dewa Guying, Kaisar Dewa Es, Gu Yuezi, Bai Yu Shishi, Lin Ziluo, Xiao Ruoyu, dan yang lainnya yang hadir semuanya terkejut. Saudara Chen Yuan, apa yang kau bicarakan? Maksudmu, apakah alam semesta akan binasa? Lin Ziluo membuka mulutnya lebar-lebar. Rasanya tidak percaya. Apakah alam semesta akan binasa? Memang, 100 tahun yang lalu, aku diburu oleh Diji sepanjang jalan, dan akhirnya aku melarikan diri ke alam kehampaan di batas alam semesta. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa batas alam semesta terus-menerus runtuh dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Menurut keadaan normal, ruang batas alam semesta seharusnya mengembang dan meluas seiring waktu, dan begitu menyusut dan runtuh, itu berarti alam semesta telah memasuki periode kehancuran. Selama periode waktu ini, kecepatan keruntuhan dan kehancuran alam semesta akan menjadi semakin cepat, dan semua makhluk di alam semesta tidak akan dapat lolos dari bencana ini. Semua ruang, semua bintang, semuanya hancur. Sampai akhir, di alam semesta yang hancur ini, masih akan ada para ahli tingkat atas dari laut kekacauan yang akan datang untuk merebut dan meningkatkan kultivasi mereka. Kata-kata Chen Yuan segera memicu gelombang besar di hati para gadis. Di bawah sarang, bagaimana mungkin ada telur? Siapa sangka bahwa umat manusia baru saja selamat dari perang pemusnahan. Bencana kosmik yang lebih mengerikan datang lagi. Nima ini, mengapa rasanya begitu sulit untuk bertahan hidup? Lin Ziluo panik. Jika dia tidak bisa menembus penguasa dewa alam semesta sebelum alam semesta hancur, bukankah itu akan menjadi bencana? Tapi betapa sulitnya menembus penguasa dewa alam semesta, ada begitu banyak talenta di umat manusia, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa membuktikan penguasa dewa. Mengapa aku bisa? Kakak Chen Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Ziluo bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kali ini aku pergi ke laut kekacauan, aku bertemu dengan seorang alkemis top yang berasal dari alam semesta yang luas. Pihak lain dapat memurnikan pil suci tingkat 10. Pil yang dimurnikan olehnya, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Ketuk beberapa kali, dan diperkirakan tidak akan jauh untuk menembus dewa penguasa alam semesta. Selain itu, menara waktuku juga telah ditingkatkan menjadi senjata Taois tingkat 11, dan percepatan waktu kali telah diaktifkan. Bagiku, tidak ada beban sama sekali. Setelah perjanjian damai ini ditandatangani, aku akan membawamu kembali ke bumi. Kalau begitu kalian semua mundur dan berlatih di menara waktu. Menara waktu menambahkan ramuan yang dimurnikan oleh ahli pil. Jangan khawatir, Luo Luo. Aku tidak akan membiarkanmu menembus dewa penguasa alam semesta. Bahkan jika kau membuktikan Dao dan menjadi seorang suci, melampaui alam semesta, aku akan dapat memuaskanmu. Kata-kata Chen Yuan bukanlah membual. Tapi pada dasarnya, persen yakin. Lagi pula, selama kau bisa menembus dewa penguasa alam semesta dan membuktikan Tao serta menjadi suci di sini, di Chen Yuan, tidak akan ada kesulitan sama sekali. Benda-benda yang diikat Chen Yuan. Ia bermaksud menyucikannya semua. Meskipun sumber daya yang dikonsumsi dengan cara ini tak terbayangkan. Tetapi selama kekuatan mereka meningkat, mungkin gelombang poin penguatan akan mengganti semuanya. Dan tidak masalah jika tidak terbayar.
Benda-benda yang diikat Chen Yuan ini semuanya disucikan di alam semesta asalnya, dan alam semesta asalnya akan menjadi lebih kuat karena ini. Alam semesta awal menjadi lebih kuat, yang berarti Chen Yuan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, dia tidak perlu berlatih sama sekali. Makan, minum, bermain, dan berjemur di bawah sinar matahari setiap hari, kekuatan basis kultivasi juga dapat meningkat secara bertahap. Kau mungkin menumpahkan darah, tetapi aku tidak akan pernah kehilangan uang. Gelombang ini membudidayakan benda-benda pengikat yang diikat Chen Yuan. Ini tidak hanya dapat meningkatkan poin penguatan, tetapi juga membudidayakan sekelompok preman super. Dan masing-masing dari mereka terlihat berair dan menarik, elegan dan halus, menggoda, dan menyenangkan. Gelombang ini benar-benar membunuh 3 burung dengan satu batu. Boh gelombang. Terima kasih, kakak Chen Yuan. Lin Ziluo dengan gembira mencium pipi Chen Yuan, dan segera menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Keesokan harinya, penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara para pemimpin tertinggi aliansi ras manusia dan aliansi 5 ras benar-benar menimbulkan sensasi di seluruh alam semesta. Kali ini, 5 klan akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan klan manusia di tengah pertumpahan darah yang hebat. Pada saat ini, di alam semesta awal, setelah Huo Lingwu meminum pil yang dimurnikan oleh peri Danyin, akhirnya, saatnya untuk menembus penguasa dewa alam semesta. Pada saat Huo Lingwu menembus penguasa ilahi, 8 klon lainnya tiba-tiba mulai bergabung dengannya. Saat penggabungan klon pertama selesai, 2 cahaya ungu purba menembus ruang tak terbatas dan mendarat di alam semesta purba dengan suara keras. Ketika klon kedua bergabung, 4 ki ungu purba turun dari kehampaan. Ketika ke-8 klon semuanya menyatu, 16 untaian energi ungu purba turun dari kehampaan. Pemandangan ini mengejutkan peri Danyin dan peri Baibian hampir seketika. Bab 1639. Ding! Objek pengikat penjilat anjing milik tuan rumah, Huo Lingwu, terdeteksi, dan ia bergabung dengan klon lain, dan identitas objek pengikat penjilat anjing berubah. Ding! Tuan rumah telah berhasil mengikat target penjilat anjing, Dewa 9 teratai. Nama, Jiulian. Usia, 198 miliar tahun. Tinggi, bervariasi sesuka hati. Level, puncak semi suci, level 90,9. Nilai wajah, 9,9999 poin. Tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah, 50 poin. Ding! Karena avatar target penjilat anjing sudah terikat, tidak perlu diikat ulang. Ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik tuan rumah berhasil, identitas berubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiahkan 10% konsumsi emas penjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 5.000 miliar poin. Keterampilan bonus. Api karma teratai merah, Nanming Li Huo, api matahari sejati, api sejati Taiyin, api langit Ziwei, api ilahi kekacauan, api pikiran, api berkilau berwarna-warni. Api kehidupan, api ilahi nirvana, 10 api ilahi kuno teratas semuanya mengendalikan penyempurnaan lantai 9. Hadiahkan metode rahasia kekuatan supranatural tingkat Hongmeng, klon 9 nyawa. Pengingat. Setelah teknik ini dipraktikkan, Anda dapat menggunakan integrasi 9 tubuh untuk mencapai alam hambatan, atau Anda dapat mengubah 9 tubuh dengan satu pikiran, dan mempraktikkan 9 klon pada saat yang bersamaan, yang 9 kali lebih cepat daripada pembangkit tenaga normal yang sama. Sialan! Teknik rahasia ini, kenapa rasanya seperti diretas? Dengan sumber daya yang sama, kecepatan kultivasinya 9 kali lebih tinggi daripada yang lain, dan 9 tubuh dapat digabungkan untuk mencapai titik jenuh. Terlalu luar biasa, bukan? Tak. Heran Dewa 9 teratai tidak ragu menghabiskan puluhan miliar tahun untuk menyelesaikan teknik rahasia ini. Metode rahasia ini, seperti curang. Di masa depan, terbang ke alam semesta berdimensi tinggi juga dapat mengandalkan metode ini untuk naik dengan cepat. Usaha dan ketekunan yang dilakukan oleh Dewa 9 teratai sama sekali tidak sebanding dengan Dewa alam semesta biasa. Hanya saja keberuntungannya tampaknya telah menurun drastis. Tapi Chen Yuan bisa mengerti. 9 tubuh menjadi satu. Teknik rahasia yang hebat. Ingatan Dewa Jiulian yang sangat besar hampir langsung melenyapkan perasaan Huo Lingwu terhadap Chen Yuan. Lagi pula, Huo Ling'er dan Yan Xiaowu, 2 roh purba yang belum sempurna, mengalami kenangan cinta, dibandingkan dengan berbagai cobaan yang dialami oleh Dewa Teratai ke-9 reinkarnasi. Itu hanyalah setetes air di lautan. Mampu mempertahankan 50 poin keberuntungan sudah cukup bagus. Dengan sebuah pikiran, Chen Yuan langsung muncul di alam semesta asalnya. Selamat, Ling'er, kau akhirnya menguasai teknik rahasia. Chen Yuan tersenyum dan memberi selamat. Dewa Jiulian sedikit mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu.
Saudara Tao Chen Yuan, terima kasih banyak atas bantuanmu. Jika bukan karena dukunganmu, aku khawatir aku tidak akan mampu mengolah teknik rahasia, tetapi aku masih berharap kau dapat memanggilku Dewa Teratai ke-9, atau Saudara Tao Teratai ke-9. Baiklah kalau begitu, Saudara Tao Julian, aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya. Kau pasti telah memperhatikan bahwa di alam semesta asalku, ada pohon dunia. Pohon ini dapat mempercayakan roh purba untuk membantumu menyucikan firman. Pohon dunia ini memiliki 12 urat utama, dan sekarang hanya 3 yang telah dibuktikan oleh Diji, Sueseng, dan Peribaibian, dan ada 9 urat utama yang menggantung di udara. Jika kau mau, aku bisa membiarkanmu menggunakan urat utama untuk membuktikan kebenaran. Suci. Dengan puluhan miliar tahun yang telah dikumpulkan oleh rekan Taois 9 teratai, begitu kau membuktikan Tao dan menjadi suci dengan urat utama, aku khawatir kau bisa langsung menembus puncak kesucian. Kata Chen Yuan dengan tulus. Gelombang ini benar-benar kerjasama yang saling menguntungkan. Jika Dewa Penguasa 9 teratai membuktikan Tao dan menjadi suci di sini, kekuatannya akan meningkat drastis, dan Chen Yuan juga akan meningkat kekuatannya. Dan begitu ia melakukan serangan balik, itu akan menjadi hadiah besar untuk poin penguatan, dan ada juga teknik rahasia tak tertandingi yang telah dikembangkan oleh Dewa Penguasa 9 teratai setelah puluhan miliar tahun kerja keras. Itu juga dimiliki oleh Chen Yuan. Gelombang ini benar-benar sepadan dengan darah yang ditumpahkan. Tetapi Dewa Penguasa Julian tampak sedikit tidak terpengaruh ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun kesempatan untuk menjadi suci ada tepat di depan matanya, dia tidak merasa senang maupun sedih. Sebaliknya, dia memandang alam semesta awal di depannya, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Aku mengerti. Terima kasih, rekan Taois Chen Yuan, atas kebaikanmu. Kesempatan untuk menjadi suci ini memang sangat langka. Mungkin ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi para ahli tingkat dewa lainnya, tetapi sejak aku memasuki alam semesta awal, aku samar-samar menyadari bahwa, mungkin sejak kita menembus penguasa dewa alam semesta, jalan ini telah tersesat. Di sisi lain, alam semesta awal rekan Taois Chen Yuan tampaknya memiliki kemungkinan tak terbatas. Yang mulia jelas berada di puncak kaisar dewa, tetapi memenggal kepala dewa penguasa alam semesta seperti menyembelih babi dan anjing. Bahkan pembangkit tenaga semi suci pun bukanlah musuh Anda dalam satu gerakan. Selain itu, kecepatan kultivasi yang mulia jauh melebihi dewa penguasa alam semesta biasa. Saya lebih tertarik pada metode pemadatan alam semesta awal. Meskipun jalannya sekarang telah menyimpang, untungnya jalur yang menyimpang tidak terlalu jauh. Dan metode rahasia yang saya praktikkan memiliki 9 nyawa, bahkan jika percobaan gagal, saya mampu menanggungnya. Kata Lord 9 teratai sambil tersenyum. Chen Yuan tercengang astoniset ketika mendengar kata-kata itu. Orang baik. Benar-benar orang baik. Layak disebut sebagai kekuatan kuno, dewa kosmik veteran. Memiliki ambisi besar. Tidak heran dia mampu menguasai teknik rahasia klon 9 nyawa. Ketekunan ini, pola ini, tidak dapat dibandingkan dengan dewa-dewa biasa di alam semesta. Apakah rekan Taois teratai 9 tertarik pada alam semesta awal? Tanya Chen Yuan. Tentu saja. Aku tahu ini mungkin rahasia yang tak terungkap. Lagi pula, bahkan di laut kekacauan awal, jarang terdengar metode kultivasi seperti ini. Jika rekan Taois Chen Yuan dapat mengajarimu, Julian bersedia menyetujui 3 syarat untukmu. Syarat-syarat tersebut tidak terbatas pada waktu dan jenisnya. Selama Julian dapat menyelesaikannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya, bahkan jika kau menginginkannya. Aku juga bersedia mengeluarkan teknik rahasia pengklonan 9 kehidupan. Kata guru Dewa Chen Lian dengan tatapan penuh kerinduan. Pengklonan 9 kehidupan adalah kartu truf utamanya. Nilai metode ini sama sekali tidak kalah dengan artefak Taois bawaan, bahkan lebih berharga lagi. Dia bersedia mengeluarkan metode rahasia ini, yang menunjukkan betapa dia merindukan alam semesta awal. Tetapi metode rahasia semacam ini tidak menarik bagi Chen Yuan. Bahkan jika dia benar-benar mendapatkan metode rahasia ini, mustahil bagi Chen Yuan untuk menghabiskan begitu banyak waktu untuk melatihnya. Selama kau mendapat serangan balik, teknik rahasia itu akan langsung dipraktikkan. Bagaimana dengan palu? Aku tidak tertarik dengan klon 9 nyawa. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, secercah kekecewaan terlintas di mata Dewa 9 teratai. Dia juga mengerti bahwa hukum rahasia ini tampaknya tidak terlalu menarik bagi orang-orang yang memiliki alam semesta awal yang magis. Tapi Chen Yuan belum selesai berbicara. Tapi, rekan Taois 9 teratai, jika kau benar-benar menginginkan metode pemadatan alam semesta awal, aku tidak bisa memberitahumu. Pemadatan alam semesta awal, sebenarnya, aku juga menemukannya secara tidak sengaja. Semuanya berawal ketika aku berpartisipasi dalam ujian di tanah suci umat manusia,
aku secara tidak sengaja memurnikan dan menggabungkan sejumlah kristal alam semesta primitif, dan membentuk sebuah telur. Kemudian, telur ini berakar di duniaku, kerajaan dewa, dan secara bertahap menyatu dengannya. Selama periode ini, aku terus memberinya makan dengan kristal alam semesta awal sampai aku memasuki lautan kekacauan, dan telur itu akhirnya pecah cangkangnya. Ia telah menjadi pohon dunia. Ini juga menyebabkan dunia kerajaan ilahiku menjadi sangat kuat, dan tingkat spasialnya bahkan begitu kuat sehingga aku sama sekali tidak dapat mengintegrasikannya ke dalam tubuh fisikku, dan aku tidak dapat membuktikan keberadaan dewa penguasa alam semesta. Sebaliknya, ada sesuatu yang salah dalam proses pembuktian terobosan tersebut. Jiwa dan tubuh telah menyatu ke dalam dunia kerajaan dewa, dan inilah situasi saat ini. Chen Yuan merentangkan tangannya. Tampaknya ia cukup tak berdaya. Bahkan, ia juga ingin membuktikan kepada dewa penguasa alam semesta sejak awal, tetapi pembuktiannya gagal. Dewa penguasa 9 teratai langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ia juga berpikir bahwa Chen Yuan memiliki teknik rahasia yang unik. Siapa sangka ia malah mengenainya secara tidak sengaja. Dan sepertinya Chen Yuan tidak berbohong. Bab 1640. Lord Julian mengerutkan kening. Ia mengingat Wollinger, sepertinya ketika Chen Yuan berpartisipasi dalam ujian tanah suci ras manusia, ia memang mendapatkan banyak kristal alam semesta purba. Kuncinya adalah ia juga membawa kuali kekacauan Hunyuan Sengsi. Kristal kosmik purba dilebur dan digabungkan dengan kuali kekacauan untuk membentuk benih kosmik. Ini jelas membutuhkan keberuntungan, tidak semua kristal kosmik purba dapat melahirkan benih kosmik. Dan poin kuncinya adalah benih kosmik yang terbentuk dalam situasi ini sangat tidak stabil. Ia dapat meledak kapan saja. Kekuatan ledakannya cukup untuk menghancurkan dunia kerajaan dewa dalam sekejap, menyebabkan hilangnya basis kultivasi dan tubuh meledak hingga mati. Poin kuncinya adalah Chen Yuan memiliki kuali kekacauan pada saat itu, artefak yang meningkatkan stabilitas benih kosmik. Artinya, awal dari pemadatan alam semesta awal adalah mengumpulkan sejumlah besar kristal alam semesta asli dan meleburnya untuk mengubahnya menjadi benih kosmik. Setelah menyelesaikan langkah ini, gunakan artefak yang mengandung kekuatan kekacauan untuk menekannya dan meningkatkan stabilitasnya. Pada saat yang sama, pasti ada dunia kerajaan dewa yang kuat, yang akan tumbuh bersama dengan benih alam semesta. Dewa Julian tiba-tiba menyadari sesuatu, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Setelah deduksi, dia merasa bahwa dia memiliki 9 nyawa. Memisahkan klon untuk menemukan cara lain, dia dapat sepenuhnya menanggung risiko kegagalan. Intinya, dia benar-benar tidak kekurangan Zhou Jing asli. Dalam 10 miliar tahun, dia telah mengumpulkan 500 juta keping. Selain itu, dia juga tidak kekurangan artefak peradaban tingkat 9 yang mengandung kekuatan kekacauan. Dia memiliki artefak bawaan peradaban tingkat 9, jam kekacauan, dan artefak ini berada di atas kuali kekacauan. Artefak ini juga memiliki kekuatan penekanan. Secara teoritis, titik awalnya jauh lebih tinggi daripada Chen Yuan. Sumber daya yang dimilikinya juga jauh lebih banyak daripada Chen Yuan saat itu. Chen Yuan bisa berhasil, jadi tidak ada alasan baginya untuk gagal. Jika itu adalah Master Dewa Kosmik lain, sama sekali tidak mungkin untuk menghancurkan fondasi dan menghapus basis kultivasi untuk melakukan kultivasi ulang setelah akhirnya membuktikan ranah Master Dewa. Tetapi Dewa Julian bisa melakukannya. Bagaimanapun, metode rahasianya sekarang sudah lengkap. Sekalipun klon itu dihapuskan, itu masih dalam batas kemampuannya. Selesai. Saudara Taois Chen Yuan, terima kasih. Tolong buka juga portal ruang alam semesta asli, kita akan bertemu lagi nanti. Dewa Teratai 9 menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Dilihat dari ucapannya, sepertinya dia akan pergi. Baiklah kalau begitu, Saudara Taois Julian, jaga diri baik-baik. Melihat ini, Chen Yuan tidak membujuknya untuk tinggal. Karena orang-orang tidak mau bersaksi dan menjadi suci bersamamu, maka tidak perlu dipaksakan. Chen Yuan juga tidak memaksa. Jika kau tidak mau, ada banyak orang kuat di laut kekacauan yang bersedia. Aku melihat Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Portal ruang alam semesta primordial terbuka lebar. Dewa Teratai 9 membungkuk dengan hormat. Saudara Taois Chen Yuan, apapun yang terjadi, kau telah baik kepadaku, dan aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Benda ini disebut token leluhur suci, yang ditinggalkan oleh leluhur suci Tianyuan. Dengan token ini, kau dapat membuka alam rahasia 3 surga nomor 30 dari tanah suci ras manusia. Di alam rahasia ini, terdapat warisan metode kultivasi yang ditinggalkan oleh leluhur Tianyuan, dan juga terdapat harta karun klan, yaitu buku keberuntungan. Buku ini menekan keberuntungan ras manusia, hanya kaisar ras manusia yang dapat memurnikannya. Mungkin ini akan menjadi kesempatan bagimu.
Aku melihat Dewa Jiulian mengeluarkan ordo leluhur suci dan menyerahkannya kepada Chen Yuan. Chen Yuan tidak menyangka akan ada kegembiraan yang tak terduga seperti itu. Tampaknya Dewa Jiulian bukanlah tipe orang yang memanfaatkan kesempatan begitu saja. Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada rekan Taois Jiulian. Chen Yuan menerimanya dengan tegas, tetapi dia tidak bersikap sopan padanya. Akan ada waktu nanti. Dewa Sembilan Teratai mengangguk. Segera, dia melarikan diri dari portal ruang alam semesta asli, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Setelah 1 hari, sambil memegang token leluhur suci, Chen Yuan muncul di surga ke-33 yang paling misterius di alam rahasia Tanah Suci. Menurut desas-desus kuno, surga ketiga nomor 30 dari Tanah Suci umat manusia ini, selama lebih dari 100 miliar tahun, hanya 3 dewa kosmik umat manusia yang cukup beruntung untuk memasukinya. Tetapi hanya ada dewa penguasa 9 teratai, yang telah memperoleh warisan hukum rahasia di surga ketiga nomor 30. Konon, apa yang diperoleh Dewa Jiulian hanyalah warisan dari sekte luar leluhur Tianyuan, dan bukan warisan sejati dari leluhur tersebut. Meskipun demikian, kekuatan Dewa Jiulian mengguncang alam semesta, dan kekuatannya termasuk dalam 10 besar daftar tertinggi di alam semesta. Jika seseorang dapat memperoleh biografi sejati leluhur suci, konon ia dapat mendominasi alam semesta, menjadi kuat, menyapu langit, menjadi penguasa alam semesta, dan menaklukkan semua ras. Tetapi sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah memperoleh biografi sejati leluhur suci. Konon, titik paling penting dalam memperoleh biografi sejati leluhur suci adalah memurnikan kitab keberuntungan. Namun, harta karun ini mengandung keberuntungan yang tak terbatas, dan tidak ada yang dapat memurnikannya. Jika dimurnikan secara paksa, ia akan ditelan oleh kitab keberuntungan surgawi, dan akhirnya akan sangat menyedihkan. Pada masa kejayaan umat manusia, ada puluhan dewa kosmik. Sebagian besar dari mereka telah mencoba memurnikan kitab keberuntungan surgawi, tetapi pada akhirnya mereka semua mati. Umat manusia sedang dilanda konflik sipil, hancur berantakan. Beberapa orang berpikir bahwa konflik sipil meletus karena Tianyuan Shengzu pergi. Beberapa orang berpikir bahwa ini adalah dewa penguasa alam semesta pada masa itu. Mereka menggunakan kitab keberuntungan surgawi, dan keberuntungan mereka tersedot habis, sehingga mereka berakhir sengsara. Tetapi bagaimanapun juga, 33 Congtian telah menjadi tabu bagi umat manusia. Bahkan para petinggi umat manusia saat ini pun tidak tahu bahwa ada 33 alam rahasia di Tanah Suci. Disinilah letak poin yang sangat kontradiktif. Jika Anda ingin mendapatkan biografi sejati leluhur suci, Anda harus memurnikan kitab keberuntungan surgawi. Dan begitu pemurnian gagal, Anda akan kehilangan keberuntungan dan menghadapi malapetaka. Lebih baik tidak mencoba, atau mati jika gagal. Bahkan dewa penguasa alam semesta pun akan jatuh, orang bisa membayangkan betapa jahatnya hal ini. Chen Yuan langsung mengeluarkan token leluhur suci, hanya untuk melihat token itu keluar dari tangannya, dan segera tercetak ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, ruang angkasa bergetar. Ordo leluhur suci tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang dahsyat, dan sebuah portal ruang angkasa perlahan terbuka. Seolah-olah sebuah tirai telah ditarik. Di balik tirai itu terdapat sebuah dunia dengan lubang unik di langit. Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan melangkah masuk. Ruang di dunia gua ini tidak besar. Tidak ada yang istimewa juga. Bahkan indeks energinya tidak sebaik benua uji coba Tanah Suci. Hanya ada satu kuil, yang hampir sepenuhnya menghalangi pemindaian kekuatan mental Chen Yuan, mencegahnya mengintip ke dalamnya. Dengan kilatan cahaya, Chen Yuan muncul di depan gerbang kuil. Aula leluhur suci Tianyuan. Apakah ini, kediaman tempat Patriark Suci Tianyuan berlatih dalam pengasingan? Kitab surgawi tanpa kata yang melayang di depan kuil, mungkinkah itu kitab keberuntungan surgawi? Seluruh kuil dikelilingi oleh mantra keberuntungan, sepertinya tidak boleh disentuh dengan mudah, jika tidak keberuntungan akan tersedot dan anak sapi akan tamat. Chen Yuan datang ke sini hanya untuk mengambil kecap. Tanpa diduga, pada saat ini, aura suci tiba-tiba muncul dari kitab keberuntungan. Sinar cahaya suci berubah menjadi seberkas cahaya, menyelimuti Chen Yuan dalam sekejap. Kau akhirnya datang. Pemilik kedua sistem portabel, putra dewa yang dipilih oleh Aola Hongmeng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.